Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Kalda dari jurusan Administrasi Publik 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan administrasi negara Korea Utara. Korea itu udah pisah ya. Terus kan kalau pisah kan tadi dua ya. Terus kan pasti kemudian ada cekcoknya. Nah, itu gimana sekarang keadaannya? Nah, aku juga sempat baca berita kalau misalnya negara Korea Utara sama negara Korea Selatan itu udah melakukan kerjasama. Tapi untuk kalau misalnya adanya gencatan senjata lagi atau enggak, itu kemungkinan karena itu mereka yang tahu, jadi aku nggak tahu. Kalau untuk sekarang kerjasamanya masih baik. Kalau boleh tahu, sistem politik Korea Utara itu kayak gimana sih? Ya, Republik Demokratik Rakyat Korea ini berdirinya kan tanggal 9 September 1948. Dibentuknya oleh Presiden Kim Il-sung yang kebetulan ini adalah mempunyai cucu bernama Kim Jong-un. Nah, sistem politiknya itu hampir sama dengan Indonesia karena demokratik itu kan sama ya, kedaulatan tertinggi yaitu rakyat. Cuman untuk dalam kenyataannya, teorinya seperti itu, tapi dalam kenyataannya tuh Korea Utara itu mengandung sistem komunis. Negara Korea Utara ini juga menganut ideologi JUS yang diperkenalkan oleh Konstitusi RRDK atau Republik Rakyat Demokratik Korea pada 1972. Nah, ideologi ini tuh mengandung arti kemandirian negara dalam membangun, menentukan nasib, dan mempertahankan diri. Nah, itu bersumber pada petani. Struktur kepemimpinan kenegaraan di Korea Utara itu yang pertama adalah lembaga kepresidenan. Sepeninggalan Presiden Kim Il-sung, itu tuh presiden pertama di Korea Utara. Sekarang kepala negaranya itu dipegang oleh Presiden SPA. Nah, yang sekarang dijabat oleh Cho Ryong-hae. Nah, Cho Ryong-hae ini termasuk pejabat tertinggi dalam sistem ketatanegaraan RRDK yang dibawa Kim Jong-un sebagai pemimpin tertinggi di Korea Utara. Selanjutnya ada lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif ini Majelis Tertinggi Rakyat yang diketuai oleh Park Tae-song sejak April 2019. Nah, fungsi dari lembaga legislatif ini menjalankan fungsi-fungsi utama dari lembaga perwakilan rakyat. Kalau di Indonesia kayak DPR lagi. Sebagai pembuat undang-undang, memilih, mengangkat, dan menghentikan para pejabat tinggi negara, menentukan kebijakan dalam negeri maupun luar negeri, lalu mengesahkan APBN. Selanjutnya ada lembaga eksekutif atau administrasi pemerintahan. Lembaga eksekutif ini atau administrasi pemerintahan itu dikelola oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang premier atau perdana menteri. Nah, di sekarang ini dijabat oleh Kim Jae-ryong. Selanjutnya ada Supreme People Assembly, itu tuh organ tertinggi dari kekuasaan negara di SPA. Nah, kekuasaan legislatif ini dilaksanakan oleh SPA, jadi yang tadi itu ini lebih tinggi. Supreme People Assembly itu lebih tinggi dari legislatif. Selanjutnya ada Presidium. Ini tertinggi kekuasaan negara dalam Korea Utara. Nah, kenapa tidak bisa? Jadi Presidium ini nggak bisa disidang karena di dalamnya terdiri dari presiden, wakil presiden, sekretaris jenderal, dan anggota lainnya. Nah, Presidium ini memiliki beberapa wakil presiden dan wakil presiden kehormatan. Kalau kebijakan utama yang ada di Korea itu apa aja sih nih? Nah, kebijakan utama yang di pemerintahan Korea itu pada tahun 2018 ini merancang perubahan kebijakan. Jadi dirancang yang bernama kebijakan Byungjin, yaitu memajukan pembangunan kekuatan militer bersamaan dengan pembangunan ekonomi. Jadi kebijakan itu berfokus sama ekonomi dan militernya. Ini tuh dirancang dan berfokus pada penguatan ekonomi melalui pengembangan pendidikan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Memusatkan kebijakan ini tuh untuk memperbaiki hubungan Korea Selatan dengan Korea Selatan yang tadi ditanyain. Dan kebijakan ini sejak 2018 sudah berlangsung. Kekuatan mengupayakan
dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk menghasilkan hubungan permusuhan dengan Korea Selatan dan Amerika yang telah berjalan selama 70 tahun serta menciptakan perdamaian dunia. Jadi pengen tahu ya, sistem perekonomian di Korea Utara itu kayak gimana sih? Untuk sistem pemerintahan sendiri kan demokratik, itu secara teori, tapi secara nyatanya menggunakan sistem komunis. Nah, untuk ekonomi juga mengandung sistem sosialis dan komunis, di mana ekonomi itu terpusat. Jadi semua dikendalikan oleh pemerintah. Jadi mengandung sistem ekonomi terpusat, yang dimana pemerintah tuh ikut andil dalam perekonomian. Misalnya ada perusahaan negeri atau perusahaan swasta itu dipegang sama pemerintah Korea Utara. Terus jadi di situ nggak ada kesenjangan sosial karena semua rata. Kondisi ekonomi di era pemimpin Kim Jong Un ini sudah membangun beberapa fasilitas negara. Yang pertama ada pertambangan batu bara, gedung-gedung bertingkat, toko-toko retail, supermarket, terutama di daerah Pyongyang yang ibu kota Korea Utara itu sendiri. Nah, sebelumnya pembangunan difokuskan pada penguatan militer dan ekonomi secara bersamaan. Sejak itu, Korea Utara mengutamakan perbaikan hubungan antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Jadi kondisinya sekarang lebih membaik dibanding beberapa tahun kebelakangan. Semenjak Oktober 2017 sampai Desember 2018 ini, terdapat 30 kasus perdagangan laut yang digagalkan oleh Korea Utara pada operasi tersebut. Jadi ini tuh mempengaruhi penurunan perdagangan antara dan pendapatan Korea Utara. Ini kalau mau nanya ini, kultur kebiasaan di sana atau di Korea Utara itu gimana? Nah, perkembangan sosial budaya di Korea Utara itu berpedoman pada ideologi yang tadi Juse, yaitu berprinsip kayak mandiri, berdikari, atau mempertahankan negara dan menentukan nasib sendiri tanpa bantuan asing. Terus di sana tuh sangat-sangat menghormati pemimpin. Aku pernah dengar berita kalau misalnya di Korea Utara itu kayak sistem pertahanannya itu sangat ketat, apalagi kalau misalnya kalian foto Kim Jong Un tapi cuma kepalanya doang, itu gak boleh, itu bakal ditangkap karena itu dirasa tidak menghargai atau tidak menghormati presiden tersebut. Jadi kalau mau foto itu boleh asalkan seluruh badan dari atas sampai bawah. Terus cara berpakaian di sana itu sangat diawasi, kayak gak boleh rok gak boleh ketat, roknya gak boleh di atas lutut kayak gitu. Terus saat ini juga teknologi di sana tuh sangat pesat. Di sana tuh tidak ada internet, terus tidak ada yang bisa memegang handphone terkecuali orang-orang yang berpengaruh serta tokoh tertentu. Terus mereka itu internetnya dikelola sama pemerintah, jadi penggunaan smartphone juga gak bisa meluas kayak di Indonesia. Nah, segitu aja penjelasan dari saya sama diskusi sama yang lain juga. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan milik Allah dan kekurangan milik saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.